Hari ini tema kita kuasa kebangkitan Tuhan Yesus membawa kemenangan dalam hidup kita. Oke. Saudara, kalau kita mendengar kata kemenangan atau menang, ya. Kalau kita mendengar kata kemenangan atau menang, harus ingat satu hal, yaitu perang dulu. Ya, harus menang, harus mengalami peperangan, baru ada kemenangan. Kalau kita nggak pernah perang, maka jangan harap ada kemenangan dalam hidup kita. Nah, kita tanya, kita ini menang, kita ini perang dengan siapa? Ya, saudara, jangan berkata tentang si A, si B, si C itu musuh kita. Tidak. Ayo kita buka Efesus 6 mulai ayat yang ke-10. Efesus 6 mulai ayat yang ke-10. Kita lihat. Efesus 6 mulai ayat yang ke-10. Sabar dulu. Ya, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Coba dari ayat ini kita lihat berapa terjemahan. Ya. Jadi ada ada peperangan dalam hidup kita. Maka itu Tuhan memberikan kita perlengkapan senjata Tuhan. Ayat pakailah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat berdiri melawan tipu daya iblis. PS, pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Tuhan. Ya, IG nggak ada suara. Oh, berarti tadi yang gara-gara ada telepon masuk. Oke, saya keluar dulu ya. Ya, maaf. Saya harus ulangi dulu untuk IG-nya. Ya, IG hari ini kita belajar bersama dengan saudara-saudara kita dari seluruh lapas yang ada, rutan, ya, lapas anak, lapas wanita. Saya tidak tahu berapa banyak yang bergabung dengan tema kuasa kebangkitan Yesus. Ya, itu memberi kita kemenangan, ya, membawa kemenangan dalam hidup kita. Nah, kalau kita bicara menang, maka kita harus bicara perang. Kalau kita bicara perang, maka kita harus tahu siapa musuh kita. Nah, tadi kita sudah baca Efesus 6 mulai ayat yang ke-10. Sekarang saya baca ayat yang ke-11. Efesus pasal yang ke-6. Supaya kita tahu, sebelum mencapai kemenangan, maka kita harus perang. Nah, untuk perang, kita harus tahu siapa musuh kita dan perlengkapan senjata. PIS Efesus 6 ayat 11. Pakailah seluruh perlengkapan perang yang diberikan Tuhan kepadamu, supaya kalian bertahan melawan siasat yang licik dari iblis. Ya, dari terjemahan baru, coba turun lagi file terjemahan barunya, kita ambil beberapa kata melawan tipu muslihat iblis. AYT sama melawan tipu daya iblis. PS melawan siasat yang licik, siasat-siasat yang licik dari iblis. TSI-nya
Sama seperti seorang tentara memakai perlengkapan perang, kamu pun harus memakai semua perlengkapan perang yang Tuhan berikan. Dengan begitu, kamu bisa menolak tipuan iblis. Saudara perhatikan, Tuhan tidak berkata musuh kita itu iblis. Bedakan. Yang Tuhan katakan, yang kita lawan itu siasat licik dari iblis, tipu daya iblis, ya kelicikan setan, tipuan setan. Tahu nggak bedanya? Jelas. Kalau setan langsung, kita gampang menghadapinya. Saya ulangi, kalau setannya langsung, kita gampang menghadapinya. Tapi kalau tipuannya, kelicikannya, siasatnya, oh ini lain cerita. Saudara ingat, setan itu sudah menjatuhkan manusia sejak di Taman Eden. Itu kira-kira 6.000 lebih tahun yang lalu. Bayangkan, setan sudah menjatuhkan manusia lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Jelas, pengalaman mereka menjatuhkan manusia, kita nggak ada apa-apanya. Apalagi yang diberikan itu tipu muslihatnya, kelicikannya, siasatnya. Kita harus hati-hati. Saya punya kalimat ini. Setelah kita tahu fakta ini, sehebat apa kita doa puasa, sehebat apa kita hafal ayat Alkitab, sehebat apa kita punya kekuatan iman rohani yang luar biasa. Tapi untuk menghadapi siasat setan itu tidak semudah yang kita pikirkan. Nah, ini musuh kita. Ayat 12 dijelaskan di sini. Siapa yang kita hadapi? Ayat 12. Ini dia. Ini yang kita hadapi. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi musuh kita itu nggak kelihatan, bukan fisik, bukan darah daging. Jadi musuh kita bukan manusia. Maaf, musuh kita bukan teman satu sel. Musuh kita bukan istri kita, bukan suami kita, bukan orang tua kita, bukan mertua kita, bukan anak-anak kita. Musuh kita bukan tetangga kita, bukan polisi, bukan debt collector, bukan. Musuh kita tidak kelihatan. Ayat ini. Sebab perjuangan kita bukan melawan daging dan darah, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kekuatan-kekuatan dunia kegelapan ini, dan melawan kekuatan roh dari si jahat yang ada di langit. PS. Sebab kita berjuang bukannya melawan manusia. Nah, jelas bukan? Perjuangan kita bukan melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. DSI. Karena peperangan kita bukan melawan orang-orang di bumi ini, melainkan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu. Merekalah yang sekarang menguasai
menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. Nah, jadi jelas. Saya ulangi lagi, tema kita hari ini, kuasa kebangkitan Yesus membawa kemenangan dalam hidup kita. Nah, untuk menang harus hadapi peperangan. Untuk hadapi peperangan harus tahu siapa musuhnya yang memerangi kita. Nah, dari Efesus 6 ini kita diberitahu ternyata musuh kita itu gak kelihatan. Maka itu kalau saudara disakiti, dimusuhi, dibenci, difitnah, dituduh, dibohongin oleh orang, oleh teman satu sel, oleh saudara, oleh tetangga, oleh siapa saja. Bukan itu musuh kita. Bukan. Kita gak lihat musuh kita. Bentuknya seperti apa. Maka itu hanya diperlukan satu kekuatan untuk melawan kuasa-kuasa di udara. Roh-roh jahat yang ada di udara, yang mata kita tidak lihat. Nah, kalau ada yang tetap tanya, jadi musuh kita itu di mana? Nah, ini dia. Ternyata musuh yang kita hadapi itu ada di dalam diri kita sendiri. Saya ulangi, musuh yang sesungguhnya itu ada di dalam hidup kita. Kita buka Markus 7, mulai ayat 21. Markus 7, mulai ayat 21. Ada guru hebat dari Nabi Re, komen, manuver kuasa kegelapan itu licik, tapi juga bisa mempengaruhi orang untuk melakukan tindak kejahatan dan manipulatif. Betul, gerakan-gerakan mereka itu licik, bisa pakai orang, penipuannya luar biasa. Betul, makasih Yongki untuk pendapat. Ya. Markus 7 mulai 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Bukan yang masuk, tapi yang keluar. Ini musuh kita. Berarti kalau ada kata yang keluar, berarti itu dari dalam. Betul. Lihat ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati saudara dan hati saya, timbul satu, segala pikiran jahat. Dua, segala percabulan. Tiga, segala jenis pencurian. Empat, segala pembunuhan. Lima, segala perjinan. Enam, segala keserakan. Tujuh, segala kejahatan. Sembilan, segala kelicikan. 10, segala hawa nafsu. 11, segala iri hati. 12, segala hujat. 13, segala kesombongan. 14, segala kebebalan. Wih, ngeri. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ngeri. Saudara masih ingat ada istilah dalam bahasa Indonesia, musuh yang paling licik adalah musuh di dalam selimut. Saudara, saya nggak tahu siapa orang Indonesia pertama yang punya istilah musuh yang paling licik itu musuh yang di dalam selimut. Dan itu betul. Ini yang ditulis
oleh Markus 7 ayat 21 sampai 23. Ada 14 macam musuh kita. Aduh, satu saja dari yang 14 itu. Dengar ya, satu saja dari yang 14 itu ada di dalam kita dan kita tidak bisa menaklukkannya. Pasti dia yang menaklukkan kita. Bayangkan saudara, satu saja. Maaf ya anak-anak saya, maaf warga binaan, maaf. 99%. Mengapa kita ada di tempat itu? 99%. Karena salah satu dari 14 musuh kita yang ada di dalam kita, yang kita tidak melihat, tidak kelihatan. Dia yang mempengaruhi kita untuk melakukan sesuatu seperti yang kita izinkan dia muncul di hidup kita. Maka itu kita ada di dalam tempat yang kita nggak suka. Makasih Fir, diterangkan lagi di ayat 21 dan ayat 22. Cuma 2 ayat ini saja kita melihat ngeri. Aduh Tuhan. Coba BIS-nya Fir, BIS. Ya. 2 ayat ini kita lihat. Sebab dari dalam, yaitu dari dalam hati, timbul pikiran-pikiran jahat yang menyebabkan orang berbuat cabul, yang menyebabkan orang menjadi pencuri, yang menyebabkan orang jadi pembunuh dari dalam. Ayat 22. Yang menyebabkan orang berzina, menipu, memfitnah, serta melakukan segala sesuatu yang jahat. Menjadi serakah, tidak sopan, iri hati, sombong, dan susah diajar. TSI-nya dari ayat 21. Itu musuh kita, bukan yang di luar, yang di dalam. TSI. Karena dari dalam diri, yaitu hati dan pikiran, berasal segala macam keinginan jahat, segala macam. Seperti mencuri, membunuh, berbagai dosa percabulan, berzina, atau perbuatan hawa nafsu yang lain, juga iri hati, rakus, berbuat jahat, menipu, menjelekkan orang lain, sombong, dan keras kepala. Ngeri saudara. Itu semua ada di dalam hati kita. Nah, kalau kemarin kita memperingati Yesus menang atas dosa sehingga neraka terkunci, kerajaan setan hancur, maka kuasa kebangkitan itu juga menjadi bagian kita dalam hidup supaya kita jadi pemenang. Nah, musuh kita itu bukan yang di luar. Musuh kita bukan yang dari luar. Musuh kita itu yang dari dalam. Dalam diri sendiri. Ini daftarnya. Maka itu kita harus menguasai mereka semua. Harus. Tidak bisa tidak. Maka kalau kita menguasai 14
musuh ini. Wow, hidup ini akan luar biasa. Nah, perlu kita dilatih. Ya, perlu dilatih dalam hidup ini. Karena dalam latihan itu hari demi hari kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Dilatih setiap saat dalam hidup ini. Woi, dari Texas ada yang gabung. Dari Sydney ada yang gabung. Haleluya. Jelas ya? Ayo kita latih. Nah, sama seperti peperangan. Ya, sama seperti perang. Maka pihak yang menyerang ataupun yang diserang, nggak ada lagi suaranya. Ini barusan ada telepon masuk. Coba Instagram, cek dulu. Masih nggak ada suara Instagram. Aduh, ini susah sekali. Ya, Instagram, coba cek. Tetap nggak ada suara. Tolong cek Instagramnya. Mudah-mudahan ada suara supaya saya nggak ngulangi lagi. Hilang ya suaranya. Oke. Cek lagi coba. Ini nggak ada suara. Udah terpaksa saya harus keluar dulu. Iya. Karena ada telepon masuk tadi sebentar. Oke lah saya. Bentar ya. Bentar. Oke. Sebentar. Nah, Instagram yang sekarang ini yang kedua, tadi terputus. Jadi ngikut yang sekarang, saudara nanti buka yang pertama sebelum ini. Maaf ya, saya nggak tahu kenapa ini Instagram berapa hari terakhir ini, kalau ada telepon masuk, atau hilang suaranya. Oke, saya lanjutkan. Jadi dalam peperangan, ya, saya ulangi, dalam peperangan, maka harus mengenali pihak musuh. Saya ulangi, harus mengenali pihak musuh. Siapa, berapa kekuatannya, apa persenjataannya, dan apa kelemahannya. Maka dalam peperangan, kalau kita bisa mendeteksi, bisa mengenali, bisa mengetahui kekuatan, kelemahan, kekurangan musuh kita, maka peperangan itu pasti akan kita menangkan. Nah, dari Markus 7 ayat 21 dan 22. Saya ulangi. Dari Markus 7 ayat 21 dan 22. Ada 14 daftar musuh kita. Maaf saya berkata, ya, kalau sampai kita tidak bisa mengenali musuh kita, pasti kita kalah. Nah, coba perhatikan dari 14 daftar musuh kita yang ada di Markus 7, 21 dan 22, saudara perhatikan itu baik-baik. Kalau saudara dan saya bisa mengenali musuh-musuh kita yang berjumlah 14 tadi, lalu kita masing-masing menanyakan pada diri sendiri, dari 14 musuh ini siapa yang paling kuat? Siapa yang paling menonjol? Siapa yang paling sering mengganggu kita? Coba cari
dari 14 macam musuh ini. Nah, kalau saudara dan saya sudah tahu musuh mana yang paling kuat, yang paling sering muncul, yang paling sering mengganggu kita, ayo area itu, daerah itu kita jagai baik-baik supaya musuh jangan bergerak. Oke, saya sapa dulu anak saya Juna dari Kesambi, Cirebon. Tuhan berkati ya. Nanti Papa ingin bicara dengan kamu Juna. Ya. Saya ulangi. 14 macam musuh kita ini harus kita kenali baik-baik. Ya, saya baca lagi ya. Markus 7, 21, 22. Inilah 14 macam musuh kita. 1. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. Nah, ini yang pertama, pikiran jahat. 2, segala macam percabulan. 3, segala macam pencurian. 4, segala macam pembunuhan. 5, segala macam perjinan. 6, segala macam keserakan. 7, segala macam kelicikan. 8, segala macam hawa nafsu. 9, segala macam iri hati. 10, segala macam hujat. 11, segala macam kesombongan. 12, segala macam kebebalan. Oh, 12 ya, berarti tadi saya salah hitung. Ini keadaan musuh kita. Woi, ino maleolo, puji Tuhan, kamu gabung. Nah, ayo kita kenali musuh ini. Maaf, lagi sekali maaf. Mengapa kita ada di LP dan yang lain-lain? Mengapa kita bisa kalah dengan kejahatan? Karena musuh kita ini yang ada di dalam kita, mereka bangkit. Mereka mengajak kita untuk melakukan keinginan-keinginan mereka. Maka itu mulai hari ini kita harus menyadari betapa harus berhati-hatinya hidup kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yang ada di dalam kita. Hati-hati untuk itu. Maka itu penting kita selalu memperhatikan kelemahan-kelemahan kita sendiri. Terpujilah Tuhan kalau kita bisa mengendalikan, menguasai, menaklukkan musuh-musuh yang ada di dalam hidup kita. Nah, begini contoh konkretnya. Kita masih ingat kapan, bagaimana, kok bisa Raja Daud jatuh dalam dosa perjinan dengan istri orang. Kok bisa? Nah, ini jawabannya. Yang salah bukan Batseba lagi mandi sore. Bukan. Ya, nanti kita lihat. Saya beri contoh kecil dulu sebelum memberi contoh tentang Raja Daud. Orang yang di hidupnya tidak ada segala macam jenis pencurian. Saya ulangi, kalau ada seorang pribadi yang di dalam dirinya tidak ada jenis-jenis pencurian, nggak ada. Suatu saat orang ini lagi jalan, tiba-tiba kelihatan ada 2 lembar uang warna merah. Jelas itu 100.000. Begitu orang ini melihat uang 200.000 tergeletak di jalan. Kalau di dalam hidup orang ini tidak ada musuh pencurian, maka
dia nggak akan, mumpung aku lagi perlu duit ini. Terus dia tolak-toleh, ada orang lihat nggak? Kalau dia tidak ada musuh pencurian yang bercokol di hidupnya, maka uang 200.000 akan dia ambil. Dan dia akan tunggu di situ untuk berapa saat. Supaya yang sadar uangnya jatuh, dia akan balik ke tempat itu. Kalau sudah lama tidak ada yang balik, maka orang ini akan cari security, satpam atau siapa saja yang ada di dekat tempat itu. Kalau tidak ketemu satpam atau security, maka dia akan berdoa. Tuhan, kalau boleh ketemukan aku dengan pemilik uang ini, pasti dia atau mereka sedang butuh sekali. Kalau sudah doa tidak ada jawaban, maka orang yang di hatinya tidak ada roh pencurian, dia akan doa gini, Tuhan, ketemukan kami atau saya dengan seorang yang sedang betul-betul membutuhkan uang 200.000 ini. Setelah itu terserah. Pokoknya orang yang di dalam hidupnya tidak ada musuh yang namanya pencurian, kelihatan uang 200.000 pun nggak akan rasa memiliki. Tapi kalau ada seorang manusia memiliki musuh pencurian yang bekerja di hidupnya, jangan lagi uang 200.000 rupiah. Jalan, lalu dia menemukan uang 2.000 rupiah saja yang tergeletak di jalan. Walaupun Kristen, kalau punya roh musuh pencuri, maka si Kristen maling ini atau maling Kristen ini akan berkata, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, aku dapat berkat 2.000 rupiah, maaf. Ngerti contoh ini? Maka itu kalau ada di antara kita jatuh di dalam dosa, jangan menyalahkan yang mengajak berbuat dosa. Jangan. Ayo salahkan diri sendiri. Berarti kita ada sesuatu yang salah di hidup ini. Jadi bukan yang dari luar, bukan. Maka itu saudara dan saya tidak boleh berkata begini, aku ini jatuh dalam dosa gara-gara si A si B ngajak aku. Nah itu salah. Salah. Kita jatuh dalam dosa bukan karena si A, si B. Tapi memang kita sendiri yang sedang hidup dalam dosa. Ngerti ya? Nah, kembali contohnya Daud. Jangan salahkan Batseba yang sedang mandi. Karena jam itu jamnya orang mandi. Nah ini dia. Kalau di hati Daud, di hidup Raja Daud, tidak ada segala jenis roh perjinan. Maaf istilah saya. Maka orang yang sedang melihat 100 orang mandi telanjang, nggak perempuan, nggak laki. Pokoknya kalau orang itu dalam hidupnya tidak ada roh perjinan, mau melihat sekian ratus orang telanjang, nggak akan terpengaruh. Karena memang gak ada roh perjinan. Tapi kalau ada orang yang punya roh perjinan, gak usah ngelihat orang telanjang. Maaf ya saya berkata kasar sekali. Gak usah ngelihat orang telanjang. Lihat sapi telanjang aja bisa terangsang. Maaf saya berkata. Nah ini loh hukumnya. Maka itu mari kita periksa diri kita.
sombong, iri hati, pikiran jahat, dan macam-macam. Itu semua dari dalam, bukan dari luar. Maka itu ayo mulai hari ini kita harus mengerti. Maaf ini saya ngomong pada anak saya. Johan, kalau kamu masih ada tadi papa telepon, ternyata papa nggak bisa check in langsung dari Pekanbaru sampai Surabaya karena namanya yang lain. Jadi papa minta tolong kamu check in kan sektor Jakarta Surabaya ya. Oke, makasih nak. Nah, jadi apapun kelemahan kita, sebesar apa kita lemah, sekecil apa kita lemah, ternyata kalau hidup kita bersih, nggak ada musuh satupun, mau ada apa saja, ya, mau ada apa saja, tidak akan terjadi di hidup kita ini, nggak akan terjadi. Maka itu ayo mulai hari ini semua kita menjadi berkat untuk hidup dalam kebenaran ini. Wah, luar biasa kalau kita mau menang atas hidup ini dengan mengenali musuh kita. Oke, oh hilang lagi suaranya ya. Aduh, ini susah sekali kalau ada yang telepon ini. Coba ya. Tunggu sebentar. Sabar dulu biar ini di-upload dulu. Tunggu, sabar. Oke. Nah, saudara di Instagram yang sekarang ini potongan yang ketiga. Maaf ada gangguan. Jadi kalau saudara ingin tahu, harus kembali yang pertama selesai, yang kedua, dan ini yang ketiga. Ya mudah-mudahan gak ada telepon lagi masuk, sehingga gak terganggu. Ya, coba nanti saya tanya anak-anak saya ngerti bagaimana caranya ini. Saya juga masih belum tahu, gak mungkin orang gak telepon. Oke ya, jadi mudah-mudahan gak ada orang telepon lagi di HP saya yang pakai Instagram ini. Jadi ini yang ketiga. Oke, selanjutnya. Jadi kalau memang tidak ada dosa, tidak ada musuh yang 12 atau 14 macam tadi, masing-masing bisa beda dalam terjemahannya, maka dihadapkan kepada segala macam jenis dosa, kita tidak akan bisa kalah. Justru kita yang akan jadi pemenang. Keren ya? Oke, sebelum saya lanjutkan, saya ingin beri kesempatan kepada siapa saja untuk bertanya atau untuk menambahkan sesuatu. Nah, dimulai dengan Filipus, kenapa pilih tema ini? Coba ya, kita lihat. Kenapa pilih tema ini, Phil? Nah, dari Ya, Palu gabung juga. Sebentar baik. ya, bentar. Papa pindahin. Ya. Terima kasih sebelumnya Pak untuk firman Tuhan hari ini. Luar biasa. Dengan kebangkitan Tuhan, dengan kuasa kebangkitan Tuhan, kita Amin. bisa menjadi pemenang. Ya. Bahkan di kitab Roma dikatakan kita bisa menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Jadi kenapa saya pilih tema ini? Yaitu karena Tuhan saat Tuhan Yesus berjuang di Taman Getsemani itu Tuhan hanya menang saja. Dia hanya menang melawan kedagingannya, dia rela mati di atas kayu salib. Itu hanya menang saja, sudah selesai, sudah genap. Tetapi saat dia bangkit dari kematiannya, dia hidup kembali, itulah Tuhan menjadi lebih daripada pemenang.
Dan kemenangan itu tidak hanya bagi Tuhan saja, tetapi bagi kita semuanya. Ya, saat Bapak, Ibu, saudara-saudara di lapas, di rutan, ya dimanapun berada, saat kita eh, melakukan sesuatu kesalahan dan kita merasa, aduh saya bersalah, dan kita tidak berani untuk menghadap Tuhan, itu merupakan peperangan kita. Kadang-kadang kalau kita sudah berbuat salah atau berbuat dosa, malunya ya malu. Sudah, saya tidak mau ke gereja, malu dilihat orang. Ya, apa di lapas, sudah saya tidak mau ikut ibadah karena saya malu. Dan saat itu Anda berperang melawan hati saudara, melawan pikiran saudara. Jika saudara menang, saudara bisa hadir di sana. Ikut ibadah, itu sudah kemenangan, ya, sudah menang. Dan jika saat Anda beribadah, Anda bisa mengaku dosa, mengaku kesalahan di hadapan Tuhan, kemudian Anda mulai punya keputusan untuk ya Tuhan saya mau berubah, ya, dan dinyatakan dengan tingkah laku, dengan sifat, dengan pergaulan kita berubah, maka kita sudah menjadi lebih dari pemenang. Jadi saat Bapak Ibu Saudara masih di dalam lapas, di dalam rutan, itu bisa menjadi lebih dari pemenang. Saat Anda bisa melawan tadi ada 12 hal-hal yang dari dalam hati, kalau Anda bisa menang, wah luar biasa, Anda akan menjadi lebih dari pemenang. Ya, 12 hal itu karena itu juga bagian dari tipu muslihat iblis. Saat dia mulai ngucuk-ngucuk itu ya, merayu saudara, sudahlah, kan kamu mau sudah di dalam lapas, kamu tidak usah gitu. Tapi kalau kita berani melawan, kita berani berkata tidak kepada kedagingan tadi ya, iri hati, kemarahan, semuanya, maka kita akan menjadi pemenang. Dengan kuasa kebangkitan Tuhan yang sudah dinyatakan dan dengan kuasa Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan dalam hati kita, kita akan disanggupkan, kita akan dimampukan Tuhan untuk menjadi pemenang-pemenang, ya, menjadi umat yang lebih dari pemenang melawan segala tipu muslihat iblis. Itu Pak, kenapa saya pilih tema hari ini. Oke, ada yang mau bertanya atau nambahkan? Silakan. Kita belajar bersama-sama. Ayo, yang ada jangan segan. Ada, ayo diskusi dengan tema ini. Amin. Ya. Amin, Pak. Ya, lanjut. Ya, Pak Kristo bagaimana? Nah ini Pak Ini Kristo. siapa tadi yang mau menambahkan atau mau bertanya? Tadi sudah keluar suaranya. Ya, tadi hanya mengaminkan saja Pak Kristo. Amin ya. Pak Kristo. Oke. Nah, Izinkan saya bersaksi atau bercerita gitu tentang kondisi ya pribadi kami, kondisi pribadi saya gitu. Dan nanti mungkin akan bisa menjadi bahan diskusi. Jadi kalau terima kasih buat Papi yang menjelaskan bahwa musuh kita itu bukan iblis, tetapi tipu muslihatnya. Di sini juga bukan darah dan daging. Dan kalau saudara-saudara kita, seringkali kita dengarkan ada yang katanya musuh Islam gitu kan. Nah, kita selalu berpikir bahwa musuh itu adalah satu sosok pribadi. Saya tidak memungkiri bahwa saya pun dengan model seperti ini sempat punya konflik dengan orang, bahkan konflik yang sangat menjengkelkan seperti itu, bahkan sampai bunuh-bunuhan secara harafiah sih enggak, tapi mematikan bisnis iya, itu kan sebetulnya sama aja ya. Dan jadi artinya sampai satu titik terjadi satu kondisi peperangan melawan saudara, melawan manusia yang sangat menyakitkan gitu. Nah, ketika itu Papi menjelaskan ayat ini, hati-hati bahwa
musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi musuh kita adalah tipu muslihat iblis. Kalau darah dan daging, kalau memang manusianya atau orang atau sosok yang punya darah dan daging mengalahkannya gampang. Ya, tapi ketika itu adalah bukan darah dan daging, ketika itu tipu muslihat, nah ini yang menjadi sulit gitu. Menjadi sulit gitu. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada yang namanya ngelmu. Ngelmu itu angel yang dereng ketemu. Ya, kalau dari yang lain, ngelmu, angel, dan dereng ketemu. Susah kalau belum ketemu. Nah, bagaimana cara menemukannya? Roh Kudus. Roh Kudus selalu punya cara yang ajaib, yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang akhirnya membuat kita yang mengajarkan segala sesuatu, akhirnya membuat kita bisa menjadi pemenang. Nah, dalam setiap peperangan, ada korban, ada rasa sakit, ada perjuangan. Tetapi kita harus jelas di sini bahwa tujuan dari peperangan itu adalah kehidupan, adalah kemenangan. Jadi Tuhan Yesus mau sakit, mau mati, supaya kita yang dimenangkan, supaya kita yang mengalami keselamatan itu. Nah, lebih tepat mungkin bukan kehidupan ya, tapi keselamatan. Keselamatan itu, kehidupan yang dimerdekakan. Nah, jadi ya perjuangan yang kami lakukan waktu itu dan juga yang lain di sini, ada Renaldo Ginting dengan Lovurneo. Ada kesakitan, bukan nggak ada kesakitan, ada perjuangan, tetapi tujuannya itu adalah keselamatan itu. Jadi ya angel susah kalau belum ketemu, tapi kita punya Roh Kudus, nggak usah khawatir. Dan saya selalu senang dengan optimisnya Papi Den, bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kalau sekarang kita masih berjuang nggak apa-apa, tetapi Tuhan sudah menyiapkan kita menjadi pemenang-pemenang yang nanti tinggal tunggu waktunya, kita akan menjadi pemenang. Kita akan memenangkan perjuangan-perjuangan kita, kita akan memenangkan sisi-sisi kita, dan di setiap perjuangan itu yang saya temukan ternyata kita yang dibentuk, bukan musuh kita yang dibentuk. Gitu. Ya kalau musuh kita terbentuk juga oleh kuasa Tuhan, ya puji Tuhan. Tetapi lebih dari itu, kita kok lebih percaya bahwa kita yang dibentuk karena Tuhan sayang kita, dan Tuhan mau supaya kuasanya nyata melalui hidup kita. Jadi orang akan mengenal Tuhan juga lewat hidup kita semua, lewat hidup saya dan saudara. Gitu. Dan ada pesan sponsor dari Ibu Dokter, salahnya kemarin sesi nggak berhenti-berhenti katanya. Apanya kemarin? Kemarin 4 sesi Pak, nggak berhenti-berhenti. Oh. Iya. Ya. Gitu. Jelas ya? Oke, jadi semua kita siap jadi pemenang. Luar biasa. Ada tambahan dari Nganjuk, Poden. Silakan. Halo saudara sekalian, musuh itu ada yang dari dalam, tapi ada juga yang ada sepeda motor lewat. Tapi ada juga musuh itu dari luar, dan musuh luar yang tidak terlalu jauh. Apa itu? Musuh dari dalam adalah keinginan kita, khususnya dalam berbirahi sebagai seorang pria, tetapi juga dari luar sebagai wanita, itu juga mereka menjadi musuh untuk menggoda birahi laki-laki dengan kemolekan perempuan. Saya pagi ini merenungkan dua. Satu, kenapa istri Pak Potifar itu mau
ngajak Yusuf berzina karena dia tidak puas dengan suaminya. Nah, ternyata ada juga loh kalau kita mendengar istilah tante girang, itu juga ada di mana-mana yang menantang, saya ini kalau ngomong terus terang aja, birahi kita, supaya kita dijatuhkan di dalam dosa. Yang kedua, kenapa Daud itu sudah punya beberapa istri, tapi kok masih menginginkan, apakah itu tante girang atau oma girang, ibu Berseba itu, tetapi karena dari dalam dan dari luar tidak dapat ditanggulangi. Nah, saudara-saudara, Anda yang jauh dengan pasangan, baik pria maupun wanita, itu seringkali kita ditagih oleh libido atau birahi kita. Itu dipakai iblis untuk menjatuhkan supaya kita berdosa. Tetapi mari kita belajar, satu kepada Tuhan Yesus, dua kepada Yohanes Pembaptis, tiga kepada Rasul Paulus. Mereka bertiga itu juga menghadapi tantangan yang sama, tetapi kuat karena senantiasa ada di dalam kehendak Tuhan dan hidup dalam ketaatan akan firman. Kalau kita taat firman dan senantiasa hidup bersama dengan Roh Kudus yang menyertai kita, maka godaan-godaan baik dari keinginan kita maupun dari luar, dari dalam, yaitu tadi birahi kita, dari luar adalah tantangan dari lawan jenis, kita akan tetap kuat untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus, teladan Yohanes Pembaptis, juga teladan Rasul Paulus. Mari kita hidup takut akan Tuhan dan selalu berpegang firman, supaya tidak bisa dijatuhkan oleh musuh dari dalam atau musuh dari luar. Itu saja Koden, Tuhan memberkati adik-adikku semua warga WP. Amin. Puji Tuhan. Makasih Pak Filipus, Pak Kristo, Pak Barnabas. Baik, kita akan akhiri perjumpaan kita hari ini. Pokoknya semua kita harus jadi pemenang. Amin. Tidak boleh ada yang kalah lagi. Di antara kita, maaf. Semua kita harus jadi pemenang. Kok nggak ada yang amin? Setuju ya? Semua kita harus jadi pemenang. Dalam situasi seperti apapun juga, Tuhan Yesus memberi kita kemenangan. Nah, ayat terakhir tadi yang dibacakan oleh Pak Filipus, Roma 31. Kita melihat ayat itu, Roma 31. Nah, kita ini lebih daripada pemenang. Oke? Roma 31. Maaf, Roma 8, 31. Roma 8, 31. Kita melihat ayat ini. Terima kasih Tuhan. Oh, ada yang kirim. Galatia 5, 18. Kita lihat nanti. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang masalah, tentang musuh, tentang kesulitan, tentang godaan, tentang apa saja. Apa yang kita mau katakan? Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? TSI-nya. OBS dulu, BIS dulu ya. BIS. Apakah yang dapat kita, BIS ya. Apakah yang dapat kita, yang dapat dikatakan sekarang tentang semua itu? Kesulitan, tantangan, masalah, godaan, penyakit, apa saja. Apa? Kita mau ngomong apa tentang semua itu?
Kalau Tuhan memihak pada kita, siapakah yang dapat melawan kita? Haleluya. Jaminannya adalah Bapa kita. TSI. Jadi, apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Ya, istilah Pak Barnabas, mau libido, mau birahi, mau aib penyakit, mau tantangan kesulitan. Apa tanggapan kita tentang semuanya itu? Kalau Tuhan membela kita, pasti. Kalau Tuhan membela kita, tidak akan ada musuh yang dapat mengalahkan kita. Amin. Ayo semua kita hari ini. Maaf kalau sebagai istilah yang langganan kalah. Kok gak enak sekali. Yang sering kalah. Hari ini kita mendapat kepastian. Kalau kita ada di pihak Tuhan dan Tuhan di pihak kita, siapa yang dapat melawan? Gak ada. Apa terima kasih, Engkau jaminan kami dalam hidup. Ayat 37. Oh ya, ayat 37 dulu ya. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya apa? Tantangan, kesulitan, godaan, penyakit, apa saja. Fitnaan, apa saja. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. BS-nya tidak. Malah di dalam semuanya itu kita mendapat kemenangan yang sempurna oleh Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Tetapi dalam semua hal kita mendapat kemenangan sempurna melalui Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita. Ya sudah. Jadi ini jaminannya. Itu kita nggak perlu takut menghadapi tantangan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Pemenang ya, kita ini pemenang. Apalagi Yesus sudah bangkit, kita punya kekuatan, kita punya jaminan yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya.